Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita memasuki video bagian kelima ya. Video kelima ini sekaligus video terakhir ya. Di video kelima ini kita akan membahas mengentry jurnal penyesuaian ya, bukti memorial. Kemudian kita lanjutkan dengan menampilkan laporan keuangan ya. Menampilkan laporan keuangan di ABSS Accounting ya. Yang isi laporan keuangan di ABSS Accounting itu antara lain ya, satu itu laporan laba rugi ya. Selanjutnya kita bisa menampilkan juga neraca ya atau balance sheet. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan laporan arus kas ya. Nah, adapun di ABSS Accounting ini laporan arus kasnya itu mungkin menggunakan metode tidak langsung ya. Nanti kita cross check sendiri. Oke, kita mulai ya. Untuk video bagian kelima, yang pertama kita akan mengentry jurnal penyesuaian. Oke, kita akan buka terlebih dahulu soalnya. Ya, ini soalnya di sebelah kanan ya. Oke. Nah, di sini di memo pertama, memo untuk penyesuaian dokumen transaksi nomor 1 ya. Di sini ada bukti memorial. Isi memonya diterima rekening koran dari Bank Mandiri ya. Di sini ada informasi sebagai berikut. Pendapatan bunganya 5.320.000 dan beban administrasi banknya Rp250.000. Nah, ini kita bisa entry ya. Ini kita bisa entry di account, kemudian record journal entry ya. Bisa juga di banking. Di sini ada menu reconcile account ya. Seperti itu ya. Saya akan coba menggunakan di account saja ya, di account, kemudian record journal entry. Oke, kemudian general journal kita isi dengan nomor buktinya ya. Di sini ada tertulis BM121. Ini saya copy paste saja. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk memo di sini kita isi saja rekening koran. Oke. Untuk jurnalnya ya, maka di sini ada penambahan cash in bank sebesar selisih antara interest revenue dengan beban administrasi bank ya, seperti itu. Oke, kita entry di sini dulu. Ini cash in bank di debit ya. Kemudian yang di debit lagi bank service, beban administrasi bank. Oke, saya isi Rp250.000. Kemudian yang di kredit interest revenue. Jumlahnya 5.320.000. Oke, seperti itu. Nah, berarti cash in banknya Rp5.070.000 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya transaksi ini saya simpan, saya klik record. Oke, transaksi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk transaksi kedua ya. Di transaksi kedua ini ada informasi informasinya ya. Persediaan akhir stok supplies dinilai Rp4.850.000. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini maka terlebih dahulu kita harus melihat berapa saldo akhir dari perlengkapan kantor ya, perlengkapan toko gitu ya. Nah, maka untuk mengetahui saldo akhir ini kita bisa buka menu report, kemudian account. Di sini ada trial balance, kita klik display. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sebelah kiri store supplies-nya 10.700.000 ya. Oke, saya tulis dulu di Excel ya. Store supplies ini jumlahnya 10.700.000. Kemudian di soal dikatakan persediaan akhir store supplies 4.850.000. Persediaan akhir Rp4.850.000. Oke, saya perbesar dulu. Ya, seperti ini ya.
Ini yang apa namanya, persediaan ya, persediaan. Oke. Oke. Di sini tertulis ya, persediaan saldo awal perlengkapan ke toko atau kantor itu 10.700.000 ya, 10.700.000. Kemudian ada informasi di adjustment bahwa persediaan yang akhir yang dinilai 4.850.000. Maka besar perlengkapan yang dipakai ya, perlengkapan yang digunakan, berarti selisihnya ya, berarti selisihnya saya selisihkan di sini sama dengan 10.700 saya kurangi dengan yang akhir. Nah, di sini kita ketemu angka 5.850.000 rupiah. Maka inilah angka yang kita posting, yang kita entry di jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk di jurnal penyesuaian. Saya buka aplikasi Mayoknya. Oke. Kemudian saya klik record journal entry. Kemudian general jurnal saya isi dengan nomor bukti transaksi BM121 ya. Oke. Di sini memonya bisa diisi dengan data penyesuaian perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, dan kerugian piutang. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 berarti jurnalnya adalah store supplies expense ya, nominalnya sebesar 5.850.000 rupiah. Oke, kita isi 5.850.000 rupiah. Kemudian yang dikredit adalah store supplies ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Di sini ada tertulis beban sewa toko bulan Desember 2.500.000 rupiah. Maka ini langsung yang kita entry ya. Oke, maka jurnalnya di sini beban sewa ya, beban sewa toko kita gunakan rent expense ya, jumlahnya 2.500.000. kemudian yang dikredit prepaid rent ya, seperti ini ya, 2.500.000. selanjutnya transaksi yang ketiga, beban asuransi 1.250.000. maka inilah angka yang langsung kita entry di adjustment ya, jurnal penyesuaian. Akunnya adalah insurance expense ya, totalnya 1.250.000. kemudian yang dikredit prepaid insurance. Oke, selanjutnya taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember ya. Ini kita ini dulu ya. Saya klik dulu report, trial balance, display. Di sini kita bisa lihat saldonya 700 untuk piutang dagang 709.500.000 rupiah. Saya tulis di sini dulu 709.500.000 rupiah. Ya, seperti ini. Kemudian ini piutang dagang ya. Piutang dagang. Selanjutnya ada saldo cadangan. Saldo cadangan kalau kita lihat di soal di ABSS sebesar 19 juta rupiah. Saya tulis di sini. Ya. Oke, selanjutnya maka di sini yang kita debit ya, beban kerugian piutang, bad debt expense, kemudian yang dikredit adalah allowance, cadangan kerugian piutang. Nah, berapa akunnya kita hitung dulu ya. Tadi di soal dikatakan 5% dari saldo piutang ya, maka kita hitung di sini sama dengan 709.500.000 kita kali dengan 5%.
Nah, kita ketemu angka sebesar 35.475.000. Kemudian karena saldo cadangan telah ada, maka kita tinggal kurangi ya. Kita selisihkan 35 juta ini kita kurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang. Di sini kita dapat angka 16.475.000 rupiah. Maka angka inilah yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian 16.475. 16.475. Nah, begitu juga di kredit ya, 16.475.000 rupiah. Oke, ini saya klik record. Oke, beres. Selanjutnya kita masuk transaksi yang ketiga ya. Transaksi yang ketiga di sini ada informasi penyusutan equipment, kemudian gaji yang belum dibayar dan listrik yang belum dibayar. Oke, saya entry juga. Untuk nomor general journal kita isi dengan nomor transaksi, kemudian tanggalnya sama, kemudian memonya kita isi dengan penyusutan equipment, kemudian gaji dan listrik telepon gitu ya. Oke, selanjutnya yang di debit akunnya yang pertama penyusutan equipment ya, beban penyusutan peralatan ya. Di sini ada menu, ada akun depreciation expense. Ini kita gunakan. Nominalnya 1.250.000. Selanjutnya yang dikredit adalah akumulasi equipment accumulation depreciation ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Maka ini akan menjadi beban dan utang ya. Maka kita debit di sini beban gaji ya. Beban gaji kita pilih ini ya, wage and salaries ya, sebesar 3.500.000. Kemudian yang dikredit seharusnya utang gaji ya, seharusnya utang gaji. Namun di akun yang telah disediakan tidak ada utang gaji ya. Karena tidak ada utang gaji, maka kita masukkan ke expense payable. Oke. Selanjutnya yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Maka ini juga sama kasusnya di soal nomor 2 tadi, gaji yang belum dibayar ya. Maka di sini yang di debit adalah beban listrik dan telepon. Nah, di sini ada ya menunya, telepon and electricity expense. Jumlahnya 2.200.000. Kemudian yang kredit adalah utang beban juga ya, expense payable. Karena di soal atau di akun yang telah disediakan tidak ada akun utang listrik dan telepon, maka kita gunakan expense payable. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita simpan, kita klik record ya. Oke, selanjutnya transaksi yang keempat. Transaksi keempat berisi transaksi untuk menghitung PPN, kemudian menghitung PPh badan ya. Oke. Nah, untuk menghitung PPN di sini kita diminta untuk menutup akun PPN income dan outcome, sisanya dipindahkan ke PPN payable. Nah, maka sebelum kita buat adjustment, kita perlu melihat terlebih dahulu berapa saldo PPN income dan PPN outcome ya. Saya klik report, kemudian account, saya klik trial balance, selanjutnya display. Oke. Ini saya hapus dulu. Salah ya. Oke. Saya tulis di sini PPN outcome. Selanjutnya di bawah PPN income. Oke, kita lihat di soal dulu. Di ABSS kita bisa lihat di sini PPN outcome berjumlah 104.800.000 rupiah. Saya tulis di sini 104.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya PPN income.
PPN income kita lihat di sini 99.280.000. 99.280.000. Oke. Maka selisihnya ini ya, selisihnya ini merupakan hutang PPN atau PPN payable ya. Oke, di sini kita bisa lihat jumlahnya sebesar 104.800.000 kita kurangi dengan 99.280.000. Nah, sorry. Oke, kita ketemu ya angka sebesar 5.520.000 rupiah. Maka angka inilah yang kita catat ya. Oke, ini saya tulis dulu di sini ya. Selanjutnya saya langsung ke soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menghitung PPh badan ya. Di sini ketentuannya diminta menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Oke, maka kita perlu menghitung dulu ya peredaran bruto. Peredaran bruto di sini yang biasanya digunakan adalah total penjualan kita kurangi dengan retur penjualan ya. Oke, saya tulis di sini dulu penjualan, di sini retur penjualan. Oke, kita masukkan dulu ya penjualan, kita lihat di trial balance ya, salesnya di sini berjumlah 1.601.300.000 rupiah. 1601 300.000 ya, seperti ini. Kita cek lagi 1601 300.000 ya, betul. Selanjutnya retur penjualan kalau kita lihat di sini sebesar 50 juta rupiah. Saya tulis di sini 50 juta rupiah. Maka peredaran brutonya ini sebesar kita selisihkan ya, kita ketemu ya 1.551.300.000 rupiah. Nah, kemudian di soal besar PPh badan yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Maka saya tulis di sini PPh badan ini sebesar peredaran bruto kita kalikan 0,5%. Nah, kita ketemu di sini ya. PPh badannya berjumlah 7.756.500.000 rupiah. Oke, maka inilah angka yang akan kita catat di jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama saya kembali ke ABCS accounting ya. Kita masuk ke account, record journal entry. Kemudian soalnya kita lihat BM 121 ya. Tanggalnya sama, kemudian memonya di sini PPN dan PPh badan. Oke, yang pertama saya akan jurnal yang PPN tadi ya. Kita diminta untuk menutup PPN ya. Maka yang kita lihat ya, PPN outcome itu posisinya di kredit, maka untuk ditutup kita pindahkan posisinya ke posisi debit. Oke, saya pilih di sini PPN outcome. Ya, kita lihat nominalnya tadi di Excel yang sudah kita hitung. Di sini 104.800.000 rupiah. Ini saya coba paste saja, nggak bisa ya. 104.800.000 rupiah. Selanjutnya PPN income. Ini kita kredit sebesar 99.280.000. 99.280.000. Maka selisihnya ini merupakan utang PPN atau PPN payable. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menjurnal PPh badan ya, PPh badan. Di sini kita bisa lihat soalnya hitung PPh badan dengan ketentuan sebagai berikut. Tadi sudah kita hitung di Excel. Kemudian perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Oke, maka kita akan jurnal terlebih dahulu berapa hutang PPh kita. Di sini yang di debit adalah beban PPh ya, income tax expense, jumlah nominalnya adalah
7.756.500, 7.756.500. Nah, kemudian ini yang dikredit adalah utang PPH ya. Di sini ada menu income tax payable. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk perhitungkan income tax payable tadi dengan prepaid tax ya. Maka kita perlu melihat dulu berapa saldo prepaid tax. Kita masuk saja ke report di sini, index to report, trial balance, klik display. Di sini kita bisa cek ya. Prepaid tax sebesar 15 juta rupiah. Oke. 15 juta rupiah. Maka yang kita kurangi di sini bukan 15 juta ya, tapi sebesar utang PPH tadi ya. Maka yang kita debit di sini adalah income tax payable sebesar 7.756.500. Kemudian yang kredit adalah prepaid tax. Nah, seperti ini, 7.756.500 rupiah. Ya, seperti itu. Tadi sudah kita lihat ya, besar prepaid tax-nya 15 juta ya. Artinya kita masih punya piutang PPH itu merupakan kita masih punya hutang PPH ya. Maka hutang PPH tersebut kita memiliki piutang PPH ya, maka piutang PPH tersebut bisa digunakan untuk menutupi hutang PPH tadi ya, seperti ini. Maka inilah jurnal adjustment yang kita buat ya, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah saya menjurnal, saya akan simpan, klik record. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan laporan keuangan ya. Menampilkan laporan keuangan. Oke, laporan keuangan yang pertama kita akan tampilkan adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita bisa tampilkan ya dengan cara mengklik menu report di sini ya, atau bisa juga di atas ini report ya. Selanjutnya klik index to report. Kemudian kita pilih income statement ya, income statement. Selanjutnya kita klik display. Nah, ini angkanya kita perlu ganti dulu ya. Tahunnya di sini kita ganti menjadi tanggal 1 Januari saja boleh, 2018 sampai 31 Desember 2018 ya. Oke, kita bisa lihat di sini kita ketemu net profit. Ya, kita ketemu net profit, artinya kita memiliki laba sebesar 133.673.562 rupiah. Ya. Nah, untuk menyimpan laporan laba rugi ini kita bisa menyimpannya ke Excel ya. Ini kita klik send to. Di sini ada menu Excel. Saya akan simpan laporan laba rugi ini ke PDF saja ya. Di sini ada menu PDF. Nah, kita simpan di sini ya. Misalnya saya beri nama ini saja ya, income statement accrual. Klik save. Oke, sudah beres. Selanjutnya kita akan menampilkan laporan neraca atau balance sheet. Oke. Untuk menampilkan laporan neraca atau balance sheet, kita masuk ke menu report. Kemudian kita klik di sini standar balance sheet ya. Kemudian kita klik display. Nah, inilah neraca dari inilah neraca dari UD Buana ya, yang sudah kita buat. Maka laporan ini saya perlu simpan juga ke PDF ya. Send to PDF. Saya beri nama standar balance sheet, save. Oke, sudah beres. Selanjutnya kita masuk ke menu terakhir ya. Kita akan menampilkan laporan arus kas ya. Kita akan cek apakah laporan arus kas di ABSS Sengkanting menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Oke, saya klik menu ABSS ya, menu report, kemudian klik account. Saya masuk ke banking. Ya, di sini ada menu statement of cash flow. Ya, saya klik display. Ya, tanggalnya sudah betul.
Nah, jika kita amati dari dari laporan arus kas dari UD Buana, di sini kita bisa lihat ya, UD Buana ini menggunakan metode tidak langsung ya. Maka di sini ketemu seperti ini laporan arus kasnya. Oke. Di sini ada kenaikan kas ya. Kenaikan kas. Kenaikan, sebentar saya cek, ini ke 367 ya, merupakan ada, oke ya, ada kenaikan kas ya seperti ini. Oke, laporannya kemudian saya simpan ya, saya klik send to PDF, saya simpan di sini menggunakan nama statement of cash flow, klik save ya. Itu menu laporan keuangan yang penting kita tampilkan di ABCS accounting, atau kita cek di soal ya. Di soal itu biasanya akan kelihatan menu apa, laporan apa yang diminta. Nah, kita bisa lihat di sini laporan keuangan yang harus dicetak ada 3 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, laporan laba rugi tadi sudah kita simpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya diminta laporan posisi keuangan atau neraca ya. Tadi juga sudah kita simpan dalam format PDF. Selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan arus kas. Ini pun juga telah kita siapkan dalam format PDF ya. Saya tadi simpan di nah di sini ya. Ini kita bisa lihat. Saya klik income statement accrual. Ini laporan laba rugi ya. Kita bisa lihat di Excel, di format PDF. Ini laporan laba rugi dari UD Buana ya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan neraca, standar balance sheet. Nah, inilah neraca yang ada dari UD Buana ya. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan laporan arus kas atau cash flow. Ya, kita bisa lihat di sini sudah terlihat ya cash flow-nya. Oke. Inilah pembahasan kita ya tentang UD Buana dengan menggunakan aplikasi ABCS accounting ya. Oke. Demikian pembahasan kita di video ini. Kita bertemu kembali di video yang lain yang berkaitan dengan akuntansi.